Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama mengenai percabangan if else if. Langsung saja saya akan membuka aplikasi NetBeans. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel dan tipe data. Di sini saya mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel nilai, kemudian tipe data string dengan variabel nama. Di sini saya menggunakan scan, new scanner, system in yang fungsinya itu di sini kita akan mengambil input yang akan kita input sebagai nilai. Contohnya itu pada sistem output print masukkan nama yang di sini kita akan menginputkan nama kita. Dan pada nama scan next line tersendiri di sini digunakan untuk membaca nilai pada masukan nama. Scan next line di sini saya gunakan karena saya menggunakan tipe data string. Begitupun pada nilai scan, nilai sama dengan scan next in, di mana saya menggunakan scan next in di sini karena saya menggunakan tipe data integer. Kemudian pada if nilai lebih dari 80, yang artinya jika kondisi ini terpenuhi, maka sistem out println nilai Anda A akan dieksekusi atau dijalankan dan perintah yang ada di bawah ini akan ditinggalkan atau diabaikan. Saya kasih contoh itu. Di sini saya akan masukkan nama saya, Rani. Saya akan masukkan nilai saya 90. Nah, di sini ada keterangan selamat Rani, nilai Anda A yang otomatis di mana if nilai lebih dari 80 kondisinya itu terpenuhi dan dia mencetak sistem out println nilai Anda A. Apabila kondisi if nilai lebih dari 80 tidak terpenuhi, maka dia akan melangkah pada perintah else if nilai lebih dari 70 dan akan mencetak sistem out println nilai Anda B jika terpenuhi. Contohnya itu seperti ini. Kan nama Rani, nilai 75. Itu pun ada keterangannya selamat Rani, nilai Anda B yang otomatis itu else if nilai lebih dari 70 kondisinya terpenuhi dan dia mencetak sistem out println nilai Anda B. Begitupun dengan perintah yang ada pada di bawah ini. Beginilah penggunaan dari percabangan if else if. Inilah penjelasan tentang saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tugas percabangan, yaitu percabangan switch. Baik, demi mengefisienkan waktu, saya akan langsung saja. Sini ada program percabangan switch. Saya terlebih dahulu sudah mengetikkan listingnya di NetBeans, jadi langsung bisa dilihat listingnya seperti ini kurang lebih. Baik, ketika kita mengetikkan listing harus di bawah sini, bawahnya public static void, jangan di tempat lain ya. Sini di bawahnya saja ini, jangan di sini ataupun di atas sini. Di sini di bawahnya public static void main. Oke.
Kemudian kita di sini kita deklarasikan variabelnya dulu. Tipe datanya itu integer. Kemudian variabelnya itu ada pilihan, ada panjang, ada lebar, luas, dan keliling. Kenapa saya kasih jadi satu semua? Karena ini kan sama aja tipe datanya, tipe data integer. Jadi nggak usah dipisah-pisah, karena kalau dipisah-pisah semakin panjang. Jadi kasih jadi satu saja, gabung jadi satu. Kemudian di sini ada scanner scan sama dengan new scanner system.in. Ini berfungsi untuk men-scan atau membaca inputan yang akan kita input. Contohnya itu seperti di sini. Sistem outprint masukkan panjang. Otomatis di sini kita menginput panjangnya berapa. Kemudian di sini panjang sama dengan scan next in. Di sini dia men-scan atau membaca inputan kita yang di sini. Di sini. Contohnya itu seperti ini. Ini dua. Dia di sini dia akan membaca inputan kita. Kemudian ini ada next in. Kenapa di sini ada next in? Karena kita kan menggunakan tipe data integer. Jadi di sini juga integer. Kalau misalnya kita pakai tipe data string, berarti di sini tuh next line. Kalau double, next double di sini. Jadi sama, ini juga masukkan lebar sama. Ini juga di pilihan juga sama. Kemudian di sini di switch. Sini kenapa switch pilihan? Kenapa pilihan di sini? Karena kita kan ingin memilih apakah kita akan menghitung luas atau mau menghitung keliling. Jadi di sini kan pilihannya ada dua. Jadi case 1 untuk menghitung luas, kemudian case 2 untuk menghitung keliling. Di sini ada case 1. Case 1 itu kan menghitung luas, jadi kita kasih masuk nih rumus menghitung luas. Rumusnya itu luas persegi panjang ya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian sistem outprint line, atau dia akan mencetak kalimat itu luas persegi panjang adalah tambah luas. Kenapa di sini ditambah luas? Ini maksudnya untuk menambahkan hasil dari perhitungan di sini. Perhitungan luas sama dengan panjang dikali lebar. Contohnya seperti ini. Ini kita masukkan panjang 2, lebar juga 2. Nah, di sini misalnya kita kan tadi ingin menghitung luas, jadi kita pilih 1. Nah, ini ini 4. Luas persegi panjang adalah 4. Yang ini. Jadi dia ini tambah luas ini menampilkan hasil perhitungan dari sini. Kemudian sini break dia ini berfungsi untuk menghentikan program sini, atau dia juga bisa jadi pembatas antara case 1 dengan case 2 biar tidak tabrakan. Dia ini tidak tabrakan case 1 dengan case 2, jadi dia dikasih pembatas. Dan case 2 juga sama. Sini kan ada default di sini berfungsi ketika kita memasukkan pilihan yang tidak ada di sini. Ketika kita memasukkan pilihan yang tidak ada, maka default yang akan bekerja. Contohnya itu seperti
seperti oke, 2. Nah, kan di sini pilihannya cuma 2. Kalau kita pilih masukkan 3, maka default yang akan bekerja. Pilihan yang Anda masukkan salah. Ya, seperti itu. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan while loop. Apa itu perulangan while loop? Perulangan while loop adalah statement atau blok statement yang berulang sampai kondisi bernilai benar. Dan di sini saya sudah mengerjakan program while loop. Jadi langsung saja saya jelaskan. Di sini saya mendeklarasikan tipe datanya. Tipe datanya itu integer dan i sama dengan 2015. I ini sebagai simbol variabel agar mudah dalam pengerjaan programnya. Dan saya memberikan nilai 2015 ini sebagai nilai awal pada saat nanti program dijalankan akan muncul di output sebagai nilai yang pertama. Dan di sini ada while dalam kurung i kecil sama dengan 2017. Dalam kurung ini adalah kondisi yang akan dikerjakan. Dan sistem outprintln dalam kurung tahun plus i adalah bagian yang akan tampil pada output ketika program akan dijalankan. Jadi mungkin agar lebih jelasnya saya run dulu. Saya tampilkan outputnya. Dan ini adalah outputnya dari program. Kenapa outputnya bisa begini tahun 2015, 2016 dan 2017? Jadi saya jelaskan. Di sini nilai awalnya itu 2015. Jadi yang akan tampil itu ya 2015. I itu yang di dalam kurung ini sama dengan 2015. Jadi 2015 lebih kecil sama dengan 2017. Jadi di dalam ini yang akan dieksekusi. Apakah benar 2015 lebih kecil dari 2017? Ya, benar. Jadi prosesnya akan dieksekusi dan akan tampil hasilnya 2015 di bagian ini. Dan setelah itu 2015 akan dijumlahkan 1. Dari mana angka satunya? Ya, dari increment positif ini. Setelah itu, setelah dijumlahkan 2015 ditambah 1, maka dia akan naik ke atas dan diproses lagi. 2016 lebih kecil sama dengan 2017. Apakah benar? Jika benar, maka akan diproses di dalam bagian ini. Setelah itu 2016 akan ditambah lagi 1. 2016 tambah 1 2017. Jadi naik lagi ke atas sini. Di dalam sini diproses lagi. Apakah 2017 lebih kecil sama dengan 2017? Jika benar, maka akan diproses lagi di dalam sini. Setelah itu
dijumlah lagi di bagian ini. Setelah itu 2017 ditambah 1 sama dengan 2018. Apakah 2018 itu lebih kecil sama dengan 2017? Jika benar, maka akan dieksekusi. Tapi jika tidak, maka prosesnya akan berhenti. Karena while loop itu dia akan berulang jika nilainya bernilai true atau benar. Jadi dia akan berulang dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Jadi itulah tadi penjelasan singkat yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tugas perulangan for. Pertama, buka aplikasi NetBeans. Saya sudah mengerjakan coding perulangan for. Saya mendeklarasikan IP data integer variabel i. Jadi sistem outputnya itu pengulangan dengan for array index naik. Jadi for dalam kurung i sama dengan 1 titik koma i lebih kecil dari 5 titik koma i plus plus. Jadi maksudnya itu prosesnya di sini i sama dengan 1. Di sini i sama dengan i lebih kecil sama dengan 5. Tak, di sini i itu adalah 1 lebih kecil sama dengan 5. Maka bernilai true. Dieksekusi di sini. Salah, kita ganti dulu sini plus plus. Dieksekusi di sini. Jadi 1 ditambah 1 dengan 2. Jadi kondisinya lagi itu i lagi itu sama dengan 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Nilai true. Jadi dieksekusi lagi. 2 tambah 1 dengan 3. Perulangan lagi. Jadi kondisi i itu lagi sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 5. Bernilai true. Jadi eksekusi lagi. I itu lagi sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi i lagi itu sama dengan 4. Lebih kecil sama dengan 5. Bernilai true. Jadi eksekusi lagi 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 lebih kecil dengan 5. Bernilai true. Dieksekusi lagi di sini. Jadi 5 ditambah 1 6. Jadi 6 lebih kecil 5. Bernilai false. Jadi
kondisinya akan berhenti sampai di sini. Jadi hasil outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini hasilnya. Nih, pengulangan dengan for arah terus naik sampai 1, 2, 3, 4. Sebaliknya, pengulangan dengan for arah indeks turun yaitu I dikurang minus. Prosesnya begini. Kita hapus. Oke, hapus. Kita ganti di sini. Minus. Di sini ganti I. Ini ganti 1. Sini I-nya sama dengan 5. Jadi begini. 5 itu I. Jadi 1 lebih kecil dari 5. Bernilai true. Jadi dieksekusi di sini 5 kurang 1 jadi 4. Terus itu 4 C1 lebih kecil dari 4 bernilai true. Eksekusi. Jadi di kondisinya lagi I sama dengan 4 kurang 1 jadi 3. Eksekusi lagi. 1 lebih kecil I sama itu I lagi jadi 3 bernilai true. Jadi 3 kurang 1 jadi 2. Eksekusi lagi. 1 ini itu lagi jadi 2. Apakah bernilai true? Bernilai true. Ini eksekusi lagi. 2 kurang 1 jadi 1. Terus 1 lebih kurang lebih sama lebih kecil sama dengan 1 bernilai true. Jadi dieksekusi. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Apakah 1 lebih kecil dari 0? Bernilai false. Maka eksekusinya sampai di sini. Jadi nilai nanti outputnya itu 5, 4, 3, 2, 1. Lihat hasilnya seperti ini. Pengulangan dengan for arah indeks turun yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Itulah tadi penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.